Oke, selanjutnya soal mengenai analisa grafik gerak. Grafik kecepatan terhadap waktu versus V versus T, suatu benda diberikan oleh gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sini grafiknya adalah grafik kecepatan V terhadap waktu T, gitu ya. Oke, waktunya mulai dari 0 sampai 20 detik ya. Kemudian kecepatannya bervariasi dari min 8, minus ini artinya dia ke belakang atau ke kiri atau mundur. Kemudian sampai 8 gitu ya. Lakukan analisis terhadap gerak benda dari T5 sampai T15. Nah, kita disuruh analisis dari T5 sampai T15 sih sebenarnya. Jadi yang disuruh analisis itu dalam soal harusnya si bagian ini aja nih. Gitu ya. Bagian yang ini nih. Oke, yang A, benda selalu bergerak dipercepat. Nah, benar nggak nih benda selalu bergerak dipercepat? Jadi hati-hati teman-teman ya. Kita udah bahas juga kan di materinya ya. Jadi yang lupa diulang lagi materinya lah. Jadi kita jangan terjebak dengan bentuk grafik ya. Yang kita lihat adalah ceritanya. Jadi di sini dari 5 sampai 15 kita bagi dua dulu. Jadi dari waktu T sama dengan 5 second sampai T sama dengan 10 second. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kecepatan saat 5 second itu minus 8 meter per second. Kemudian kecepatan saat 10 itu berapa? 0 kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah benda yang mundur ya dengan kecepatan 8 meter per second ya gitu, misal ada orang gitu ya jalan mundur dengan benda V0. V0 itu kan artinya dia diam. Lebih cepetan mana? Lebih cepat benda yang ke belakang 8 meter per second atau benda yang diam? Ya tentu lebih cepat yang mundur lah ya. Ya, jadi mau mundur, mau maju, mau guling-guling ya, selama dia punya kecepatan ya dia pasti lebih cepat dari yang diam, ya kan? Berarti dari T5 sampai T10 bendanya itu diperlambat, ya kan? Nah, mungkin dipercepat karena dari kecepatan besar ke kecepatan kecil pasti diperlambat. Nah, di sini yang A udah pasti salah karena dia bilang dari 5 sampai 15 selalu bergerak dipercepat. Ya enggak lah. Yang B, benda selalu bergerak diperlambat. Nah, kita lihat dulu yang diperlambat 5 sampai 10. Bagaimana dengan yang sisanya? Waktu T sama dengan 10 second sampai T 15 second. Kita lihat kecepatan saat 10 itu 0. Sementara kecepatan saat 15 itu kan jadi 8 meter per second kan ya. Artinya dia maju nih. Nah, ini udah pasti nih dari diam menjadi maju dengan kecepatan diam tadi menjadi maju dengan kecepatan 8. Ya udah, ini udah pasti 10 sampai 15 dipercepat ya kan? Udah pasti salah juga yang B. Jadi benda ini nggak selalu dipercepat atau nggak selalu diperlambat ya. Bendanya justru pertama diperlambat, kemudian dipercepat ya. Jadi yang cocoknya adalah yang C ya gitu ya. Benda bergerak diperlambat sampai berhenti di waktu 10 itu ya. Kemudian berbalik arah ya dan dipercepat ya. Ingat berbalik arah karena awalnya mundur kemudian maju ya. Di jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman. Oke, soal selanjutnya satu lagi soal terkait analisis grafik gitu ya. Salah satu rukun haji, nah ini KSM 2021 nih ke tingkat kabupaten ya, yaitu melaksanakan tawaf atau tawaf ifadah ya. Berikut grafiknya. Jadi ada grafik juga kecepatan di sini kalau kita lihat di sini grafik kecepatan terhadap waktu gitu ya. Dari A, B, C dan D. Nah, kita lihat terus pernyataan yang ditanyakan gitu ya. Berdasarkan grafik dan gambar di atas. Jadi di sini ada gambar grafik, ada gambar Ka'bah gitu ya. Jadi kalau orang tawaf itu dari A ke B ke C ke D sampai ke A dan mutar gitu ya. Oke, yang pertama, percepatan jamaah dari rukun Iraki ke rukun Syrian adalah 0. Iraki itu di mana nih? Kelihatan nggak nih teman-teman? Yang B ya, yang B itu Iraki. Kemudian berarti di sini dari B kata dia maksudnya adalah dari B ke Syrian. Dari B ke Syrian itu adalah yang C. Jadi dari B ke C, dari B ke C percepatannya 0. Nah, perhatikan grafik teman-teman. Dari B ke C ini geraknya adalah gerak
di mana kecepatannya tetap. Kalau kecepatan tetap udah pasti percepatannya sama dengan 0 ya, karena dia GLB gitu ya. Jadi ini nomor satunya benar. Nomor 2, jarak tempuh linear atau jarak tempuh gerak lurus satu kali putaran tawafnya lebih dari 144 meter gitu ya. Nah, kita lihat satu kali tawaf itu kan dia satu kali tawaf itu kita buktiin nomor 2 di atas ya. Satu kali tawaf gitu ya. Rukun Irakiyah. Jadi satu kali putar lah ya. Satu kali putar atau tawaf itu sama dengan dari A ke B ke C ke D ke A lagi kan gitu ya. Nah, kalau cuma sampai D dia belum satu putar. Satu putar itu adalah sampai A gitu kan. Nah, berarti berapa jauhnya? Nah, kita lihat di grafik aja teman-teman. Yang namanya jarak atau S itu kalau diketahuinya grafik itu cukup cari luas daerah di bawah grafik ya. Jadi kita cukup cari daerah di bawah grafik VT ya. Nah, jadi yang kita cari itu adalah luas kurva semuanya ini. Nah, jadi dari A ke B ke C. Nah, kita bagi-bagi dulu. A ke B ini luas segitiga langsung. Luas segitiga itu setengah kali alasnya itu 4 kali tingginya 6 ya. Kemudian dari B ke C kita bagi di sini ada yang biru ya. Jadi panjang kali lebar 4 ke 20 teman-teman. Panjangnya tentu 16, lebarnya adalah 6 gitu ya. Kemudian tambahkan lagi yang ini nih, CD. CD ini adalah trapesium ya. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar yaitu 6 tambah 12 ya ke atas bagi 2. Kemudian dikali tinggi. Tinggi trapesiumnya adalah 20 ke 24 itu 4. Gitu ya. Nah, ini cuman sampai D teman-teman. A ke B ke C ke D. Nah, harusnya tambah lagi dari D ke A. Nah, jadi harus ada tambah sesuatu di sini. Jarak dari D ke A gitu ya. Jadi S D ke A. Nah, masalahnya S D ke A ini kita nggak ada datanya nih. Di grafik nggak ada. Di gambar nggak ada. Nah, kita nggak tahu nih apakah jarak AB, BC, CD ini sama. Harusnya bisa sih kita cari sih seharusnya. Cuman kita biarkan saja ya, karena kita cuma membuktikan pernyataan. Ya udah, ini kalau kita jumlahkan semuanya teman-teman, hasilnya itu pas 144 meter. Tapi tambahin jarak dari D ke A. Nah, kita lihat pernyataannya. Pernyataannya adalah satu kali putaran lebih dari 144. Nah, 144 ini kita A, B, C sampai D gitu ya. Nah, harusnya ditambahin sedikit lagi dari D ke A. Nah, udah pasti lebih dong ya. Lebih dari 144, berarti nomor 2 benar. Gitu ya. Kemudian percepatan jamaah dari rukun Hajar Aswad garis hijau ke rukun Iraki adalah konstan ya. Ke rukun Iraki. Jadi dari A ke B, percepatannya konstan. Ini benar teman-teman ya. Jadi dari A ke B ini adalah gerak yang namanya GLBB gitu ya. GLBB udah pasti percepatannya konstan. Oke, ingat lagi materinya. Nomor 4, gerakan tawaf dari rukun Syrian ke rukun Yamani. Syrian ke Yamani berarti dari C ke D gitu ya. Dalam kategori gerak lurus beraturan. Nah, C ke D juga sama teman-teman, GLBB gitu ya. Jadi benar juga. Jadi jawabannya benar semua, yang tepat adalah yang D. Oke, gitu.